Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linlin Herlina dari kelas SI 4B. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS dari mata kuliah pemrograman visual. Kali ini saya membuat sebuah program mengenai indeks massa tubuh manusia atau perhitungan body mass index. Di sini dapat dilihat saya membuat program dengan 5 form atau terdiri dari 5 form, yaitu form 1, form 3, form biodata, form hitung, dan form info. Lanjut saja, saya akan menjelaskan form yang pertama, yaitu form 1. Form ini merupakan form dari tampilan awal. Di sini terdiri dari ada label, picture box, lalu text box, dan ini merupakan combo box, lalu ini button, dan button ini merupakan button yang sudah menggunakan picture. Di sini saya jelaskan untuk form 1 adalah untuk mengisi dulu data kunjungan yang terdiri dari untuk mengisi nama, umur, lalu jenis kelamin. Nah, di sini ada sebuah tombol. Tombol ini merupakan untuk tombol masuk ke tampilan menu. Lalu ini merupakan tombol keluar. Nah, di sini ada button simpan. Button simpan ini untuk menyimpan dari data kunjungan yang telah diisi. Untuk itu, mari kita lihat kode program dari form 1. Nah, ini merupakan kode programnya. Ini merupakan button exit. Yang pertama button exit. Di sini saya membuat sebuah variabel konfirmasi yang bertipe data string. Konfirmasi ini atau variabel konfirmasi ini akan muncul sebuah message box, yaitu dengan tulisan apakah Anda yakin ingin keluar. Ini merupakan question atau pertanyaan yang nantinya akan muncul sebuah tombol di mana tombol yes atau no. Dan kotak dialog tersebut bernama konfirmasi. Jika variabel konfirmasi atau jika konfirmasi ini diklik yes, maka akan menutup aplikasi tersebut. Lalu ditutup. And if. Lalu yang kedua ada button OK. Maksudnya ini button OK di sini adalah button simpan yang tadi saya tunjukkan. Button simpan ini akan menampilkan sebuah message box. Message box yaitu selamat datang, lalu muncul nama yang diisikan pada text box nama tersebut, dan akan muncul sebuah tulisan mari kita lihat indeks massa tubuh Anda. Kotak dialognya yaitu informasi saya, dan message buttonnya hanya ada message button OK. Lalu message box-nya atau message box iconnya berupa informasi. Lalu yang ketiga ada button satu klik atau button satu klik ini adalah pada saat button satu diklik. Button satu ini adalah button yang tadi saya tunjukkan untuk menampilkan ke tampilan menu. Akan muncul sebuah form 3 atau tampilan menunya. Fungsi dari me-eatable true dan me-visible false ini adalah pada saat form 1 diklik atau tombol masuk ke tampilan menu tersebut diklik, maka form 1 akan menghilang atau terhide, maka akan muncul form 3 atau tampilan menunya. Lalu kita lihat ke tampilan form 3. Nah, ini merupakan tampilan dari form 3 atau tampilan menunya. Terdiri dari ada ini label, ini seperti tadi logonya. Lalu ini merupakan button-button yang sudah saya ubah menjadi picture. Ada untuk button hitung, lalu button info BMI, dan button biodata. Button hitung ini adalah untuk menghitung indeks massa tubuhnya, lalu ini info BMI ini adalah untuk melihatkan info nilai dari indeks apakah nilainya berapa sampai berapa yang bertipe atau berbobot tubuh ideal atau kurus atau gemuk. Lalu ini biodata adalah biodata yang membuat programnya yaitu saya. Mari kita dan yang ini adalah button kembali. Button kembali ini untuk menampilkan ke tampilan awal tadi. Mari kita lihat kode program dari form 3 ini. Nah, di sini hanya kode programnya hanya kode program biasa untuk menampilkan form-form yang terhubung. Jadi yang button 3 ini adalah button biodata, maka akan menampilkan form biodata. Lalu button 4,
pada saat diklik akan menampilkan form 1, yaitu yang tadi button kembali akan kembali ke tampilan awal. Lalu button 2 adalah button dari info BMI tadi. Pada saat diklik akan muncul ke tampilan form info. Lalu yang ini adalah button 1. Button 1 ini adalah button yang hitung. Maka akan muncul ke tampilan atau form hitung. Penghitungan indeks massa tubuhnya. Mari yang pertama kita lihat dulu ke tampilan dari form hitung. Nah, ini merupakan form hitung. Form hitung ini adalah untuk menghitung indeks massa tubuh manusia. Nah, di sini terdiri dari label, text box, dan dua button ini. Dua button ini adalah proses untuk menghitung indeks massa tubuhnya, lalu ulangi untuk mengulangi lagi proses perhitungannya. Di sini ada tinggi badan, akan diisi dengan tinggi badannya berapa, merupakan cm, lalu berat badan, kilogram, dan keterangan. Keterangan ini akan diisi dari hasil proses perhitungan. Jika dari hasil indeks massa tubuhnya menunjukkan bahwa nilai indeksnya dalam kategori kurus, maka akan muncul sebuah string atau keterangan berat badan Anda kurus, seperti itu. Dan ini seperti tadi, ini tombol kembali ini akan kembali ke tampilan menu tadi yang tadi form 3. Lanjut saja, kita lihat kode programnya. Nah, ini merupakan kode programnya. Kode programnya saya membuat variabel dari TB, BB, BI ini adalah tinggi badan, berat badan, dan BI adalah berat indeksnya dengan tipe data single. Lalu tinggi badan diisi dengan value atau nilai yang diisikan di text box tinggi atau text box yang tadi di tinggi badan. Lalu BB diisi dengan value yang di text box berat badan, dan BI ini diisi dengan rumus dari indeks massa tubuhnya. Indeks massa tubuhnya itu yaitu rumusnya tinggi badan dikurangi 110 dikali 1,1. Nah, di sini saya menggunakan pengkondisian atau mengimplementasikan pengkondisian if else. Jika berat badan lebih dari 1,1 dikali BI ini adalah ini yang memiliki rumus seperti ini, dapat dilihat. Maka text box dari keterangan tersebut diisi dengan berat badan Anda gemuk. Jika salah, jika kategori ini tidak terpenuhi, maka akan ke kondisi yang di bawahnya, yaitu berat badan kurang dari 0,9 kali BI, maka text box keterangan diisi dengan berat badan Anda kurus. Jika kondisi tersebut masih tidak terpenuhi, maka kondisi yang ini yang akan ditampilkan, yaitu berat badan Anda ideal. Lalu pengkondisian if diakhiri. Nah, yang ini adalah dari button ulangi. Button ulangi ini jika ingin mengulangi proses perhitungan, maka dari textbook tersebut akan diisi dengan, maksudnya akan kosong kembali nilainya atau angka-angkanya. Nah, yang ini adalah button 4. Button 4 ini yang tadi tombol kembali untuk menampilkan kembali ke form 3 atau ke tampilan menunya. Yang kedua yaitu kita ke desain dari info. Nah, ini merupakan desain dari info BMI. Info BMI ini adalah untuk memperlihatkan nilai indeks yang bertipe atau memiliki nilai dengan kategori kurus, ideal, atau gemuk. Jadi, untuk kurus memiliki nilai berapa saja sih? Atau misalkan untuk yang bertipe badan ideal dari nilai indeks dari berapa ke berapa, atau yang bertipe gemuk dari berapa ke berapa. Ini merupakan list box, dan ini button, sama ini untuk kembali ke tampilan menu. Kita lihat kode programnya. Nah, ini untuk kode programnya. Di sini saya mengimplementasikan looping atau pengulangan. Nah, untuk yang pertama, ini button 1, klik. Ini yang
pertama pengulangan saya menggunakan while. Ini adalah untuk kategori kurus. Saya membuat variabel i yang bertipe data integer. Ini merupakan variabel publik yang akan diterapkan di seluruh kelas. Jadi untuk yang pertama yaitu yang button kurus tadi, variabel i diisi dengan 1 selama i kurang dari sama dengan 17, karena dapat dilihat atau dapat diketahui bahwa indeks nilai yang bertipe kurus, berkategori kurus, yaitu dari 1 sampai dengan 17. Selama i kurang dari sama dengan 17, maka imt items add diisi dengan i, atau ini merupakan name dari list box-nya. Saya sudah ubah menjadi imt. I plus sama dengan 1 atau i sama dengan i tambah 1, maka lakukan pengulangan. Maka pengulangan tersebut akan terus dilakukan selama i kurang dari sama dengan 17. Lalu yang kedua yaitu ada button 4, ini adalah button kembali yang akan menampilkan form 3 ke tampilan menu. Lalu ini button 2. Button 2 ini adalah button yang berkategori ideal. Nah, yang dari ideal adalah yang memiliki nilai indeks dari 18 sampai 25. Di sini saya menggunakan looping atau pengulangan do until. Nah, i atau variabel i diisi dengan 18. Dideklarasikan terlebih dahulu i-nya yang diisi dengan 18. Lakukan hingga i lebih dari 25. imt items add diisi dengan i, maka i plus sama dengan 1 loop atau lakukan pengulangan. Nah, di sini berbeda. Jika tadi kondisinya bernilai true, maka akan terus dilakukan pengulangan. Jika untuk do until, jika kondisi true, maka pengulangan akan diberhentikan. Jadi i ini jika masih kurang dari 25 kan bernilai false. Karena masih false, maka akan terus dilakukan hingga i lebih dari 25 lakukan bernilai jika i lebih dari 25 maka pengulangan atau loopingnya akan diberhentikan. Jadi pada saat bernilai true, pengulangan tersebut akan diberhentikan. Itu dengan do until, jika kita menggunakan do until. Lalu yang ketiga adalah button 3, itu merupakan yang bertipe atau berkategori gemuk. Saya menggunakan for next. Nah, for i atau untuk variabel i diisi dengan 26 sampai 35, karena masa indeks untuk yang berkategori gemuk adalah 26 sampai 35, untuk yang lebih dari itu akan bertipe obesitas. Nah, maka sama seperti tadi, list box tersebut ditambahkan dengan variabel i lalu next. Nah, pengulangan tersebut akan terus dilakukan. Lalu yang terakhir adalah form biodata. Form biodata ini hanya untuk menampilkan data diri saya pribadi, yaitu ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, nomor HP, dan ada 3 button dengan yang kembali akan tampil ke tampilan menu. Lalu ini adalah picture box. Kita lihat kode programnya. Di sini saya menggunakan juga variabel. Variabel ada yang bertipe public dan ada yang bertipe lokal atau yang digunakan hanya dalam kelas-kelas tertentu saja. TTL yang bertipe data string, lalu alamat string, lalu agama ini $, yaitu sama artinya bertipe data string. Lalu yang di button 2 ini adalah button simpan. Variabel nama, variabel string, lalu no HP yang bertipe data double, nama diisi dengan text box nama, tempat tanggal lahir diisi dengan text box tempat tanggal lahir, alamat sama agama juga, lalu no HP juga sama diisi maksudnya isinya dari text box tersebut. Lalu ketika diklik simpan tersebut akan muncul sebuah message box tersimpan dan kotak dialognya bernama informasi sama seperti tadi, lalu akan muncul button OK. Lalu yang ini adalah
button dari tampilkan. Nah, tampilkan di sini akan muncul sebuah message box yang memperlihatkan keterangan seperti ini. Nama saya, text box nama teks yaitu text box yang tadi diisikan di form, lalu enter. Ini adalah gunanya untuk enter ke bawah. Lalu tempat tanggal lahir yang diisikan di text boxnya, alamat juga, agama, nomor HP. Nah, nama kotak dialognya yaitu biodata pemilik, sama seperti tadi. Nah, ini yaitu button kembali yang akan menampilkan ke menu, ke form menu tadi. Untuk itu mari kita langsung saja kita coba programnya atau kita jalankan programnya. Nah, ini merupakan tampilan dari programnya. Langsung saja kita isi. Langsung saja kita isi dengan nama yaitu Linlin. Lalu ini umur 23, lalu jenis kelamin perempuan. Simpan. Nah, maka akan muncul seperti yang tadi di kode program, sebuah message box, selamat datang Linlin, mari kita lihat indeks masa tubuh Anda. Oke, kita masuk ke menunya. Nah, ini merupakan tampilan menunya. Yang pertama kita coba dulu hitung. Tinggi badan 159, berat badan 51. Maka kita proses atau kita hitung. Nah, berat badan Anda ideal. Kita coba untuk yang bertipe berat badan kurus. Kita ulangi, kita pakai tombol ini. 155, lalu berat badannya 40. Proses. Nah, berat badan Anda kurus. Lalu kita coba yang gemuk. 160, berat badannya misalkan 75. Proses, berat badan Anda gemuk. Seperti itu. Kita kembali, kita ke info BM ini. Nah, info BM ini untuk menampilkan nilai indeks yang berkategori kurus, ideal, dan gemuk. Kita lihat dulu yang kurus. Nah, yang kurus yaitu yang memiliki nilai indeks dari 1 sampai dengan 17. Lalu kita klik yang ideal. Nah, ideal dari yang 18 sampai dengan 25. Lalu gemuk dari 26 sampai 35. Seperti itu. Kembali kita ke biodata. Biodatanya diisi data diri saya sendiri. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, akan muncul kotak dialog tersimpan. Oke. Lalu kita tampilkan dari data-data yang telah diisi ini. Tampilkan. Nama saya Linlin Herlina, tempat tanggal lahir yang diisi tadi sama, Sumedang 9 Agustus 98, lalu alamat Situraja, agama Islam, nomor HP seperti yang dapat dilihat. Lalu oke, dan untuk biodata seperti itu. Kita kembali ke tampilan awal, dan itu merupakan program sederhana dari perhitungan indeks massa tubuh yang saya buat. Lalu kita coba keluar aplikasi. Nah, jika ada muncul kotak dialog, apakah Anda yakin ingin keluar? Jika no, maka akan tetap di form ini. Lalu jika yes, maka akan mengakhiri program tersebut. Baik, mungkin cukup sekian presentasi tugas UTS yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.